Halo, ketemu lagi. Sering pusing lihat laporan keuangan? Angkanya banyak, istilahnya ribet, bikin kepala ngebul kan? Tenang aja, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng. Kita akan jadi dokter keuangan dan melakukan medical check-up ke satu perusahaan. Langkah demi langkah, saya jamin ini bakal lebih gampang dari yang Anda bayangkan. Ya, saya tahu. Lihat deretan angka kayak gini memang bisa bikin bingung. Tapi, di balik semua angka ini, ada cerita yang seru loh, cerita tentang kesehatan sebuah perusahaan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan ubah kebingungan ini jadi senjata ampuh buat Anda, biar bisa ambil keputusan investasi yang jauh lebih cerdas. Oke, siap? Yuk kita mulai pemeriksaannya. Pasien kita kali ini adalah sebuah perusahaan publik bernama Mulia Industriando Tbk. Atau kalau di bursa saham biar gampang kita sebut aja kodenya MLIA. Jadi MLIA ini bisnisnya apa sih? Gampangnya, mereka ini jagoannya industri kaca di Indonesia. Coba deh lihat sekeliling Anda sekarang. Botol minuman, kaca jendela di gedung-gedung tinggi, bahkan kaca mobil, kemungkinan besar itu semua buatan mereka. Jadi tanpa kita sadari, produk mereka tuh dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Alat pertama yang akan kita pakai itu namanya neraca keuangan, atau dalam bahasa Inggrisnya balance sheet. Anggap aja ini kayak lembar hasil medical check-up pertama. Dari sini kita bisa langsung lihat kondisi fundamental perusahaan. Sederhananya gini deh, neraca itu kayak foto rongken keuangan. Jepret, dia nunjukin kondisi keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Cuma ada dua hal penting yang perlu kita lihat di sini. Apa yang perusahaan punya, itu kita sebut aset, dan apa yang perusahaan utang, itu namanya liabilitas. Udah, itu aja. Punya apa dan utangnya apa. Simpel kan? Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gedean mana nih aset yang dimiliki MLIA atau total utangnya? Nah, ini dia inti dari membaca neraca. Kita bandingin dua sisi nih. Yuk kita intip dulu sisi asetnya. Di akhir tahun 2025, total semua harta karun yang dimiliki MLEA, mulai dari pabriknya, mesin-mesinnya, sampai uang kas di bank, itu nilainya mencapai, 7,37 triliun rupiah. Gede banget ya. Ini nunjukin seberapa masifnya skala operasi perusahaan ini. Tapi jangan cuma lihat hartanya. Hampir semua perusahaan pasti punya utang. Itu wajar kok untuk tumbuh. Nah, untuk MLCA, total utang atau liabilitas mereka itu sekitar 1,97 triliun rupiah. Angka ini penting banget karena harus kita bandingin sama asetnya tadi. Oke, sekarang kita hitung-hitungan simple. Ambil total aset tadi, terus kita kurangi sama total utangnya. Hasilnya, itulah yang namanya ekuitas, atau gampangnya, kekayaan bersih si perusahaan. Punya Emilia ini nilainya sekitar 5,4 triliun rupiah. Nah, angka inilah yang jadi jatah para pemegang saham. Sebagai investor yang cerdas, kita nggak bisa cuma lihat data setahun. Kita harus bandingin sama tahun sebelumnya, lihat trennya gimana. Di sini kita lihat aset dan ekuitasnya memang naik. Itu sinyal yang bagus. Tapi lihat deh, liabilitas alias utangnya juga ikut naik. Dan naiknya lumayan loh. Nah, ini lampu kuning pertama. Sesuatu yang harus kita perhatikan lebih dalam. Oke, medical check-up dasar udah selesai. Kita tahu kondisi fundamentalnya. Sekarang, pertanyaan paling penting. Perusahaan ini bisa cari duit nggak sih? Untung atau malah rugi? Nah, buat jawab itu, kita pakai alat kedua, laporan laba rugi. Di laporan laba rugi, angkanya juga banyak banget. Bisa bikin pusing lagi. Tapi sebagai investor, ada satu angka sakti yang wajib kita lihat. Namanya laba per saham, atau sering disingkat EPS. Ini tuh gampangnya jatah untung buat tiap satu lembar saham yang kita punya. Makin gede angkanya, makin bagus buat kita. Dan, disinilah ceritanya jadi sangat menarik, bahkan sedikit mengejutkan. Lihat baik-baik perbedaannya. Tahun 2024, MLIA masih untung. Setiap sahamnya dapat jatah laba Rp47. Lumayan. Tapi lihat setahun kemudian, di 2025. Jeng-jeng, angkanya jadi minus. Artinya apa? Rugi. Perubahan drastis dari untung jadi rugi ini, wah ini lampu merah besar. Alarm yang nggak boleh kita cuekin sama sekali. Oke, kita udah pegang dua hasil pemeriksaan penting. Hasil ronsen dari neraca dan hasil tes performa dari laporan laba rugi. Sekarang tugas kita sebagai dokter investor adalah menyimpulkan. Jadi apa artinya semua ini buat kita? Jadi, kesimpulannya ada dua cerita yang agak bertolak belakang nih. Di satu sisi, perusahaan kelihatan makin besar, asetnya tumbuh. Tapi di sisi lain, yang jauh lebih penting, kemampuannya menghasilkan laba justru anjlok. Dari yang tadinya untung, sekarang malah jadi nombok. Ini adalah poin paling krusial yang harus kita ingat dari analisis kita.
Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Datanya udah jelas, asetnya memang tumbuh, tapi utangnya juga ikutan bengkak. Dan yang paling parah, perusahaan mulai bakar duit alias merugi. Dengan info kayak gini, apa langkah Anda selanjutnya? Apakah Anda mau gali lebih dalam, cari tahu kenapa mereka bisa rugi? Atau langsung beralih, cari pasien lain yang lebih sehat? Ingat ya, investasi cerdas itu bukan cuma soal membaca angka, tapi soal menggunakan angka itu untuk bertanya dan berani mengambil keputusan.